Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan review dari sebuah jurnal sebagai tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ainun Rahmi Siregar. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Fraud Prevention Initiatives in the Nigerian Public Sector, Understanding the Relationship of Fraud Incidences and the Elements of Fraud Triangle Theory, yang ditulis oleh Rabiu Abdullahi dan Nur Hayati Mansor, dan dipublikasikan pada Journal of Financial Crime, volume 25 nomor 2, tahun 2018. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu di mana penipuan telah menjadi topik utama di negara Nigerian, terutama di sektor publik, di mana penipuan tersebut telah menjadi gaya hidup para pegawainya. Penipuan dapat ditemukan hampir di seluruh negara Nigeria, di kementeriannya, di mana pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk menipu organisasi. Dan penipuan paling banyak ditemukan di Departemen Kepolisian Nigeria, sehingga membuat masyarakat menjadi kecewa dan prihatin. Masyarakat kecewa terhadap auditor yang kurang bertanggung jawab karena dinilai telah gagal dalam memerangi masalah penipuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu memeriksa hubungan signifikan antara tekanan atau insentif untuk melakukan penipuan dan penipuan insiden di sektor publik Nigeria. Untuk menentukan hubungan yang signifikan antara peluang dan rasionalisasi untuk melakukan penipuan dan kejadian penipuan di sektor publik Nigeria. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan survei empiris dengan pendekatan kuantitatif dan dalam menganalisis hubungan yang ada antara unsur teori triangle fraud sebagai variabel laten eksogen dan fraud insigen sebagai variabel endogen. Dan dalam penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang dihitung dengan skala Likert, serta populasi penelitian ini ditutup dengan jumlah 1.239 yang terdiri dari staf akuntansi, audit internal, dan administrasi dari 10 kementerian terpilih di Kano Negara Bagian, Nigeria. Pemilihan kementerian ini digunakan menggunakan teknik simple random sampling atau sampel acak sederhana yang memberi seluruh elemen kesempatan yang sama untuk dipilih tanpa bias. Staf akuntansi, audit internal, dan administrasi sektor publik Nigeria memiliki sifat yang sama dalam melaksanakan aktivitas mereka. Dengan demikian, populasi layak untuk mewakili seluruh sektor publik Nigeria. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa tekanan atau insentif untuk melakukan kecurangan memiliki hubungan yang signifikan dengan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria, dan juga ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peluang untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan, dan juga ada hubungan antara rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan di Nigeria. Pengamatan itu berkolerasi dengan penelitian-penelitian terdahulu yang secara terpisah temuan mereka mengatakan bahwa kehadiran tekanan dan peluang mungkin tidak membuat seorang berkomitmen untuk menipu, kecuali orang tersebut membenarkan tindakan kejahatan. Mereka menekankan bahwa ketiga unsur dari fraud triangle theory yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi semua harus hadir pada saat yang sama sebelum seorang menipu dapat melakukan sebuah kejahatan. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu studi ini kan meneliti tentang unsur dari fraud triangle theory. Nah, jadi ditemukan bahwa ketiga komponen dari fraud triangle theory itu yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi itu memiliki hubungan yang positif dengan penipuan kejadian di sektor publik Nigeria. Akibatnya terbukti bahwa temuan ini selaras dengan penelitian-penelitian terdahulunya yaitu dari si Cressy, Wolf, dan Hermanson, dan ACFE. Dan ditemukan saran yaitu pemerintah Nigeria harus membentuk reformasi skala gaji atau SSR
dan memberikan tunjangan tambahan untuk meningkatkan standar hidup karyawannya. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan lokal karya atau sosialisasi mengenai dampak negatif dari perilaku penipuan tersebut terhadap diri dari si pegawai ataupun terhadap ekonomi dari negara Nigeria tersebut. Dan juga direkomendasikan bahwa pemerintah Nigeria harus merumuskan kebijakan untuk memberdaya kembali agen anti korupsi seperti EFCC dan ICPC untuk melakukan investigasi, deteksi penipuan, dan penuntutan penipu secara independen. Suatu kebijakan harus dirumuskan yang akan menyatakan hukuman berat tentang penipu dan cara untuk memastikan pemulihan lengkap uang yang ditipu. Kelebihan dari jurnal ini. Nah, jurnal ini tuh penjelasannya sangat detail dan baik. Penulis menjelaskan setiap tulisan dengan detail, disertai dengan acuan dari peneliti sebelumnya. Seperti yang udah kita lihat tadi, peneliti telah mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya itu sejak dari penjelasan latar belakang, terus masuk ke tinjauan literatur, dan selanjutnya di metodologi, dan juga pada bagian hasil. Dan pada latar belakang masalah dalam penelitian dipaparkan secara jelas berdasarkan fenomena yang terjadi. Jadi pada saat kita membaca latar belakang masalah, kita telah menemukan fenomena yang dijadikan penulis sebagai acuan atau sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Dan terdapat penelitian terdahulu. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, penulis mencantumkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam menjelaskan tinjauan literatur, penulis juga memaparkan gambaran atau diagram mengenai penelitian sehingga mempermudah dalam memahami konsep teori. Nah, pada tinjauan literatur kan si penulis menggunakan teori dari Four Triangle Theory. Nah, di situ penulis menjelaskan melalui diagram juga dicantumkan sebuah diagram atau gambar mengenai dari teori Four Triangle Theory tersebut. Dan metodologi penelitian dipaparkan secara jelas serta dengan menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan. Penulis juga melampirkan tabel hasil penelitian setiap variabel pada bagian hasil. Hasil penelitian ditulis dengan singkat dan jelas berdasarkan hasil pengujian setiap variabel. Secara keseluruhan, pemaparan penulis mengenai penelitian sudah sangat baik dan jelas. Nah, penulis juga mencantumkan beberapa pertanyaan kuesioner pada jurnal tersebut, dan itu saya rasa sangat baik. Kelebihan selanjutnya yaitu teori yang digunakan sangat tepat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, penulis menggunakan teori dari Four Triangle dalam penelitian ini, yang dijelaskan dengan sangat baik dan jelas. Kekurangan dari penelitian ini, terdapat dua kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, tidak terdapat abstrak. Nah, abstrak tersebut kan bertujuan untuk ketika kita membaca suatu jurnal, sebelum kita membaca secara keseluruhan, saat kita membaca abstraknya saja, kita telah memiliki gambaran mengenai penelitian tersebut, seperti misalnya mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut, metode penelitian tersebut, teknik analisis data, teknik samplingnya, dan hasil dari penelitian tersebut. Nah, pada penelitian ini tidak ditemukan abstrak, jadi sangat disayangkan. Dan yang kedua, tidak terdapat rumusan masalah. Nah, jadi setelah latar belakang, penulis langsung memasuki ke tinjauan literatur. Jadi tidak ada rumusan masalah. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.